Selamat siang mendengar KPFM dimanapun Anda berada saat ini dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 86 Kota Balikpapan. Selamat siang semuanya pendengar KP. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Mudah-mudahan lancar dan sambil menikmati makan siang. Radio KPFM akan menemani pendengar KPFM di program Interaktif Healthy Care, solusi kesehatan Anda pendengar KP. Dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah osteoporosis. Nanti kita akan bersama narasumber pendengar KPFM, ada Dr. Manaek P. Sihotang, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Namun sebelumnya pendengar KPFM, ini menurut data World Health Organization menunjukkan sebanyak 200 juta orang di dunia menderita osteoporosis, dan menurut National Osteoporosis Foundation di Amerika saja hampir 10 juta penduduknya menderita osteoporosis. Bagaimana dengan di Indonesia, atau mungkin kita melihat Balikpapan seperti apa? Langsung saja pendengar KPFM, siang hari ini saya akan perkenalkan pendengar KP dengan Dr. Manaek P. Sihotang, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik, sehat. Ya, ini Dr. Manaek P. Sihotang, boleh kenalan ya? Kalau dokter ini aslinya dari mana dokter? Ya, mungkin dari namanya sudah menunjukkan siapa orangnya. Manaek P. Sihotang pasti orang Batak lah, di Medan. Saat ini saya dokter sebagai spesialis dokter tulang di Rumah Sakit Pertamina di Balikpapan. Ya, baik. Sejak tahun 2012, cukup lama sih. Siap. Dokter, tema kita hari ini adalah osteoporosis. Silahkan untuk membuka interaktif healthy care siang hari ini, dokter. Oke, terima kasih. Saya dengan Mas siapa ini? Dengan Bima, dokter. Mas Bima, oke Ya. Mas Bima. Selamat siang Mas Bim. Ya, ini sebenarnya ini kan saya kira masih, karena ini kan berhubungan dengan ini ya. Kemarin kan tanggal 20 itu kan hari osteoporosis nasional ya. Memang perlu kita segera mengingatkan masyarakat, kita berikan pencerahan, nampak pengetahuan tentang osteoporosis, karena ini kan bebannya besar sebenarnya, dan kita tidak bisa angkat ya, dan jumlahnya cukup banyak nih. Jadi seperti Mas Bimo bilang, menurut WHO itu 200 juta, itu berapa tahun lalu tuh. Nah, untuk itu kan bertahun lalu. Nah, ini kan kita manusia tambah terus, pasti angkanya pasti akan jauh lebih tinggi lagi beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Jadi tentang osteoporosis ya. Osteoporosis sebenarnya kan dia dari namanya sebenarnya sudah mencerminkan tuh. Itu ada osteo, ada porosis. Jadi osteo itu kan artinya tulang ya. Porosis itu artinya porus atau berpori atau rapuh atau tidak padat. Jadi pada osteoporosis itu tulang itu menjadi tidak padat. Tidak padat, dan celakanya itu disertai dengan rusaknya arsitekturnya tulang. Jadi tulang itu kan dari susunannya itu arsitekturnya itu ingin menjadi kokoh. Nah, jadi udah kepadatannya berkurang, terus juga arsitekturnya juga berubah juga. Itu yang bikin dia menjadi gampang sekali untuk patah gitu. Nah, orang kan misalnya jatuh dari ketinggian, atau misalnya kecelakaan lalu lintas gitu, atau mengalami benturan besar hebat terus patah, itu kan wajar ya. Nah, kalau pada osteoporosis itu ya mungkin dia yang ada keleset sedikit, jatuh, itu keleset aja bisa patah kan gitu. Atau misalnya bangun dari orang tua misalnya, dari duduk tiba-tiba berdiri, itu bisa patah gitu. Itu yang kita sebut sebagai fraktur yang sifatnya fraktur patologis. Jadi fraktur yang tidak seharusnya terjadi dengan injury atau beban injury itu yang sepele gitu. Itu yang terjadi pada osteoporosis. Ya. Nah dokter, osteoporosis ini seringkali kita jumpai di usia-usia yang sudah cukup matang atau di lansia begitu. Apakah memang osteoporosis hanya di mereka saja, atau bisa juga akan terjadi di usia-usia produktif seperti usia-usia milenial begitu dokter? Proses terjadinya osteoporosis itu bagaimana sih dokter? Oke, makasih Mas Bima. Jadi sebenarnya gini, osteoporosis itu kan sebenarnya kita golongkan dalam dua bagian besar ya. Jadi ada namanya osteoporosis yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Nah gitu. Nah, osteoporosis yang primer itu kita bagi lagi menjadi postmenopausal, jadi pada wanita yang pasca menopause, terus dia yang senile. Nah, terus yang osteoporosis yang sekunder itu bisa terjadi karena ada penyakit lain. Gitu. Jadi intinya sebenarnya problem ini tidak hanya terjadi pada usia di atas 50, tapi juga bisa pada anak-anak juga bisa, ada orang muda juga bisa. Bisa ya dokter ya? Tergantung penyebabnya. Oke. Ya. Gimana dokter? Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya kan intinya gini. Jadi
kenapa sih tulang itu bisa menjadi kropos kan? Kenapa dia menjadi mudah patah? Apa hubungannya kenapa pada orang tua? Kenapa pada masa menopause kan? Nah, sebenarnya gini. Oke, jadi sebenarnya kita bicara ini dulu ya. Kita bicara tentang faktor resiko dulu. Apa sih faktor resiko sehingga orang-orang itu bisa terkena osteoporosis itu? Jadi ini faktor risiko kita bisa kategorikan dalam 4 kategori ya. Jadi ada yang genetik atau memang turunan atau bawaan. Itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi disebutkan tuh misalnya seperti orang Kaukasia atau ras putih atau ras ASEAN itu dia lebih prone atau lebih cenderung mudah mendapatkan osteoporosis gitu. Atau yang lain misalnya yang genetik itu orang dengan riwayat keluarga yang ada positif osteoporosis juga bisa. Atau misalnya penyakit penyakit yang dari awalnya itu memang dia itu mengalami ada kondisi berarti yang menyebabkan tulang menjadi tidak padat. Itu misalnya ada penyakit namanya osteogenic imperfecta, itu bisa terjadi. Nah, yang berikutnya yang lain adalah karena behavior ya. Jadi ini behavior itu atau lifestyle ini mungkin yang bisa kita ubah. Jadi benar seperti orang-orang misalnya dengan sedentary life atau misalnya tidak aktif ya atau kurang exercise atau misalnya konsumsi alkohol tinggi atau juga orang dengan misalnya heavy smoker itu juga bisa gitu atau juga dengan pemakaian obat-obatan ya ada obat-obatan tertentu seperti misalnya glucocorticoid terus obat-obat kejang obat-obat anti cancer itu juga bisa menurunkan mata tulang. Kemudian juga misalnya orang dengan asupan kalsium dan vitamin D rendah. Ini semua berisiko. Terus yang faktor risikonya adalah misalnya ada penyakit ya. Jadi orang seperti misalnya penyakit diabetes mellitus, tipe 2 itu juga bukan itu yang lebih mudah atau cenderung mengalami pengeroposan tulang. Atau misalnya kondisi di mana hormon tiroidnya hiperaktif atau hipertiroidisme itu juga bisa bikin orang mengalami cenderung osteoporosis ya. Sama juga dari faktor exercise ya, itu penting banget tuh. Jadi itu juga bisa jadi salah satu itu yang jadi faktor risiko kenapa orang menjadi mudah mengalami osteoporosis. Kira-kira begitu. Ya dokter. Baik. Nah kira-kira kalau dari range usia yang dokter Manek temui begitu, kalau khususnya pasien dokter begitu, range usia yang paling banyak didera osteoporosis itu range usia berapa gitu dokter? Dan kemudian kalau dari sisi apakah jenis kelamin itu juga menentukan atau hampir kepada maupun pria maupun wanita juga semuanya akan bisa berpotensi osteoporosis gitu? Ya, makasih Mas Bima. Ini sebenarnya prevalensi. Jadi ada yang kita udah singgung di awal. Jadi memang natural itu memang ya. Kenapa begitu? Karena wanita kan seperti di literatur disebutkan bahwa wanita memang lebih cenderung untuk mengalami osteoporosis. Jadi karena faktor estrogen. Terus juga memang dari sononya itu masa wanita kan dia lebih rendah. Itu sebabnya di wanita lebih cenderung. Nah, untuk dari segi usia, nah saat ini sih rata-rata di atas 50 ya, biasanya 50. Dan yang misalnya mengalami patah tulang itu rata-rata di situ ada 70-80 tahun. Nah, jadi itu tadi. Saya mau cerita lagi dikit ya, maaf tadi. Boleh dokter, silakan. Nah, kenapa sih tadi? Itu kan faktor risiko. Nah, sekarang kenapa dia bisa patah? Jadi gini, sebenarnya tulang kita ini kan sepanjang hidup kita itu dari kecil sampai tua itu, tulang ini kan sebenarnya kan diperbarui itu. Ya. Ada yang diambil atau dikrok atau diekskavasi ya, kayak ekskavator. Terus ada juga yang jadi diekskavasi, terus ditimbun tulang-tulang baru. Jadi tulang kita itu sebenarnya itu dia nggak statis, dia dinamis ya. Jadi dia itu mengalami perubahan. Nah dengan begitu dia menjadikan tulangnya jadi sehat. Jadi pembentukan tulang itu namanya bone formation atau pembentukan tulang, dan pengambilan tulang itu namanya itu bone resorption. Jadi dua proses ini dia berlangsung tuh sepanjang hidup kita. Nah sel-sel tulang itu, jadi ada dua sel yang utama yang juga berperan penting dalam remodel atau bone remodeling atau proses pergantian tulang atau remodeling tulang itu. Jadi ada namanya osteoclast. Osteoclast ini
konsekuensinya dia itu berfungsi untuk dari resorpsi itu. Ya. Ada namanya osteoblast atau dia berfungsi untuk bone formation. Nah, jadi pada orang dari kecil sampai dia mencapai peak, namanya itu ada peak bone mass, jadi puncak massa tulang. Puncak massa tulang itu adalah kondisi di mana tulang itu dia puncak padat tulang itu di situ. Jadi itu terjadi biasanya pada akhir belasan dan atau di awal 20-an. Gitu. Nah, prosesnya ini pada sebelum itu berlangsung itu formasi itu lebih besar daripada resorption atau mungkin dia seimbang. Nah, setelah dia mengalami peak bone mass-nya itu perlahan-lahan itu berubah tuh. Jadi resorpsinya lebih banyak dari formasinya. Gitu. Yang terjadi ini. Nah, pada wanita misalnya, dia pas menopause kan kita tahu satu hormon yang penting itu kan estrogen ya. Ya. Nah, estrogen itu juga berguna juga untuk metabolisme tulang tuh. Jadi hormon estrogen itu dia membantu mengabsorpsi dan mendeposisi itu kalsium di tulang. Nah, dengan demikian gampang kita pahami kalau misalnya estrogennya itu berkurang, dan otomatis juga proses metabolisme, proses absorpsi dan proses mendeposisi tulang itu mendeposisi kalsium di tulang itu menjadi berkurang. Itu sebabnya dia menjadi tulangnya menjadi rapuh pada wanita pasca menopause. Itu yang terjadi. Jadi osteoporosis intinya gampangnya itu osteoporosis ini proses resorpsi tulang itu dia lebih gede daripada proses pembentukan tulang. Itu yang terjadi. Jadi yang diambil itu lebih sedikit daripada yang dikembalikan. Nah, itu yang terjadi, pastikan tidak balance. Tulangnya menjadi rapuh atau tidak padat. Gitu. Nah, selain itu tadi kan itu kan salah satu, itu banyak faktor lain ya. Jadi tadi kan penurunan hormon estrogen, terus juga rendahnya asupan kalsium sama vitamin D. Ya. Jadi ada kalau asupan kalsium vitamin D rendah kan juga yang di posisi di tulang juga itu kan juga menjadi rendah. Kalau dengan misalnya kurangnya stimulasi mekanik, kurang exercise, ini kan juga itu akan di posisi kalsium juga itu rendah. Terus juga tadi makan obat-obatan, rokok. Itu juga tuh. Hal-hal itu yang bikin itu kondisi yang bikin proses resorpsi tulang itu lebih tinggi daripada bone formation-nya. Jadi boros. Kira-kira begitu Mas. Ya, siap. Baik dokter, nanti kita juga akan bersama-sama bagaimana sih sebenarnya pencegahan dan juga tadi yang disebutkan oleh dokter harus banyak untuk vitamin D dan seterusnya, itu bisa didapatkan dari mana saja, nanti kita akan ulas. Dokter, nah kira-kira kalau bicara osteoporosis, yang pertama harus diwaspadai oleh masyarakat adalah bagaimana sih menjaga kesehatan tulang kita, dokter. Dari proses maintenance-nya dulu nih, dokter. Siap. Oke, Mas Bima, mungkin untuk nanti gampangnya panggil dokter Naik aja ya. Kalau dokter Naik PC atau kepanjangan dokter Naik aja sudah. Siap. Lebih simpel. Oke, ya. Jadi tadi kan kita ada cerita yang kurang tuh sebenarnya itu ya. Jadi ini belum cerita holistik nih tentang osteoporosis. Kita tadi berbicara gejala ya. Jadi nanti kita akan bahas semuanya satu. Kami menunggu audiens penonton pendengar ada yang mau tanya. Nah, jadi tadi kan kita baru nyambut tuh pada penyebab ya sama prevalensi. Nah, sekarang gejala. Nah, sekarang jadi gini. Jadi osteoporosis itu sebenarnya itu bahkan yang bilang dia itu silent disease. Jadi penyakit yang diam-diam gitu. Penyakit diam-diam maksudnya apa? Dia diam-diam, kita nggak tahu. Bisa saja orang itu osteoporosis, dia nggak ada keluhan sampai timbul gejala. Sampai misalnya ada yang patah gitu. Yeah. Jadi misalnya tiba-tiba orang ini kok jadi tambah bungkuk, tambah pendek. Yeah. Gitu. Lalu tiba-tiba saya sendiri ini di pangkal paha. Atau jadi di pergelangan tangan. Gitu. Jadi sampai saat itu ada dia tuh nggak ada keluhan gitu. Jadi kalau orang biasa aja, jadi tidak aware. Gitu. Itu sebenarnya ini hal seperti ini kita perlu untuk mengedukasi masyarakat loh. Yeah. Jadi dia tuh keluhan timbul pada saat sudah ada yang patah, itu baru timbul ya. Jadi ada nyeri, atau orang yang mungkin kelihatannya kok orang tua saya dia kok makin pendek, atau orang menjadi bungkuk itu tanda-tanda dia itu harus osteoporosis. Gitu. Nah sekarang gimana kita tahu bahwa seorang itu mengalami osteoporosis? Jadi sangat gampang, sebenarnya simpel. Selain dari gejala ya, tapi itu kan bikin
perkiraan awal ya. Jadi sebenarnya itu untuk pastinya itu kita ada namanya pemeriksaan dengan pemeriksaan radiografi ya, dengan namanya itu DEXA scan. Jadi DEXA itu dual energy X absorptiometry. Jadi diukur tuh. Jadi dia pemeriksaan seperti dengan ronsen yang itu kepadatan tulang di daerah tulang belakang, di pinggul dan di pergelangan tangan. Gitu. Nanti kan dilihat tuh, jadi keluar itu di scoring ya, di scoring bandingkan dengan populasi orang sehat gitu. Jadi untuk simpelnya kalau sesuai dengan WHO bahwa orang difonis didiagnosis sebagai osteoporosis itu dia dengan pemeriksaan hasil pemeriksaan DEXA absorptiometry atau DEXA scan itu dia di bawah lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil dari 2,5 standar deviasi. Jadi 2 itu kita anggap sebagai itu kita pastikan sebagai osteoporosis. Nah, angka lain jadi yang normal itu di bawah lebih besar dari -1. Dari -1 sampai 2,5 itu kita anggap ya osteopedik tapi belum osteoporosis. Jadi sudah berkurang dan belum terkategori. Nanti hubungannya kan ke penanganannya. Nah, kalau sudah benar-benar osteoporosis kan itu nanti kan terapinya macam-macam ya, dari terapi obat-obatan, pilihannya banyak. Itu untuk diagnosisnya. Sampingan juga mungkin perlu pemeriksaan, misalnya pemeriksaan laboratorium yang periksa darah, lihat kalsium levelnya segala macam gitu. Nah, yang lain adalah misalnya di mana sih yang paling sering patah tulang akibat osteoporosis gitu. Nah, pertama itu adalah dia mengenai di tulang belakang. Itu sebabnya orang dengan osteoporosis itu ganda bungkuk lebih pendek. Dan yang berikutnya adalah di tulang pinggul. Ini sangat sering terjadi dan tulang pinggul artinya kan orang kan nggak bisa jalan. Ada orang tua kan bebannya banyak banget, dia kesakitan, dia nggak bisa bergerak, dia harus berkemih atau berseret tempat tidur, itu kan masalahnya banyak. Terus yang terakhir adalah dia di pergelangan tangan. Itu tempat-tempat yang paling sering terkena patah tulang akibat dari osteoporosis. Jadi kita bisa bayangin ya. Jadi burdennya atau bebannya ini bukan dari personal sendiri, pasiennya sendiri atau keluarga atau tanggungan negara kan juga bisa, karena pasti menyangkut ya dari pasiennya kan dia pasti akan jadi. Terus dia kehilangan independensi. Jadi kan kalau patah misalnya dia nggak bisa bergerak, dia harus ngapain tempat tidur kan gitu. Nah juga kan samping pasti obat-obatan, jadi memang bebannya sangat banyak sekali. Jadi dengan kondisi seperti itu, jadi memang ini perlu penanganan atau pencegahan supaya tidak sampai patah, ya, tidak sampai jadi patah. Kira-kira begitu Mas. Jadi, oke, sekarang untuk terapi itu tadi saya bilang, jadi terapi itu kan pasti ada terapi operatif, ada terapi non operatif, ada terapi operatif. Terus ini terbagi gitu. Jadi lumayan dari berapa tuh pasien-pasien yang orang tua tuh, terutama di atas 60-an ya, itu sering tuh, ini kenapa nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, kenapa kepleset di rumah kamar mandi? Iya. Terus ya kan kelihatan tuh dia jadi di pinggul, terus panjang kakinya tidak sama. Posisi kakinya itu kalau kita berdiri itu tidak sama, itu udah ada curiga banget tuh. Itu dia mengalami patah tulang. Nah jadi kalau yang seperti itu kan pasti operasi. Operasi tergantung apakah dia hanya dibetulin terus dipasangi pen atau memang kita ganti sekalian bongkolnya sama kepala dari tulang pahanya. Jadi itu namanya itu total hip replacement ya. Jadi hipnya kita ganti. Atau kalau memang dia tidak mengenai di leher atau di kepalanya tulang paha itu, ya mungkin coba bisa kita kembalikan terus dipasangi plat saja. Tapi kalau sudah mengenai patahnya di leher, tulang paha atau misalnya di kepalanya itu, misalnya kita adakan pergantian tinggi. Nah, itu. Tapi terus untuk obat-obatan yang untuk orang yang tidak patah tapi sudah terdiagnosis sebagai osteoporosis, yang kita berikan tentunya terapi non operatif gitu. Jadi pertama kita mesti tekankan pastinya ada perubahan, harus ada perubahan lifestyle ya, misalnya dia konsumsi kalsium atau kalsiumnya kurang ya, kita sarankan supaya ya mungkin kita perlu juga konsul ke dokter gizi ya, untuk dia advice untuk suplementasi terapi makanan supaya lebih yang mengandung kalsium sama vitamin D ya. Terus pemberian obat-obatan ya, obat itu banyak. Jadi ada yang namanya Closponat, di samping pemberian kalsium sama vitamin D itu sudah pasti ya, vitamin D. Pemberian Closponat ada bahkan terapi hormon juga ada.
atau juga pemberian calcitonin, pemberian relaxifen, peribatik, banyak sekali tergantung pasiennya, ya. Saya kira begitu, Mas. Baik. Nah, Ya. Selanjutnya ini ada yang bergabung, dokter ya. Boleh dibacakan dulu. Ini yang pertama dari Selamat siang dokter, ini yang punya nomornya 0813-4787 sekian-sekian. Pertama mau menanyakan, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa kopi malah bisa mengurangi resiko kejadian patah tulang pada kasus osteoporosis. Menurut dokter bagaimana? Kemudian yang kedua, maaf, jujur saya perokok, apakah berpengaruh juga pada kepadatan tulang? ya. Itu dokter. Oke, dua itu ya. Ya, oke. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan tuh, dokter gimana dong? Saya ini kan pecinta kopi gitu. Nah, jadi sebenarnya dia bukan apa tadi dia bilang apa? Ya, yang pertama, kopi itu bisa mengurangi resiko kejadian patah tulang pada kasus osteoporosis. Tanggapan dokter bagaimana? Ya, enggak lah. Justru sebaliknya sebenarnya. Justru sebaliknya. Karena kopi itu kan mengandung kafein, ya. Ya. Kafein itu dia menghambat kerja osteoblas. Jadi dia otomatis akan menghambat absorpsi kalsium, gitu. Jadi sebaliknya. Jadi sebenarnya dia efek negatif tuh, kopi terhadap tulang itu efek negatif. Cuman kan tidak serta merta ya. Jadi kan apapun kan sebenarnya bagus ya, Cuman kalau sudah eksesi satu berlebihan itu udah nggak benar. Jadi kopi kan juga kafein itu sebenarnya kita butuhkan untuk tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya kita itu jadi dibilang gini, kalau dokter bilang gini, 1 gelas, 2 gelas masih oke. 3 gelas ya oke, lumayan, itu berbatasan. Tapi masuk 4 gelas itu kafein akan merampok kalsium dalam tulang. Oh, malah sebaliknya ya dokter ya? Iya dong. Oh. Jadi ya kita nggak sarankan 3 gelas cukup maksimal, atau 2 gelasnya cukup lah. 4 gelas ke atas itu akan merampok kalsium dari tulang. Nanti mengandung kafein. Sama juga ya, jadi misalnya juga sering tuh, gimana dok, itu minuman ringan seperti misalnya Pepsi, Cola. Gitu. Nah itu kan juga mengandung kafein tuh. Ya, oke. Gitu. Baik. Boleh apa nggak? Boleh jangan banyak-banyak gitu aja. Jangan jauh, banyak ya rutin dia satu botol per hari ya tulangnya jadi keropos. Jadi minum kopi pada osteoporosis ini dianjurkan tapi tidak boleh berlebih ya dokter ya? Ya jadi gini, atau kalau misalnya gini, terus gimana dok? Saya ini kan pecinta kopi dok. Ya udah nggak apa-apa, silakan aja minum kopi, tapi minum aja itu kasih asupan, kasih suplemen kalsium sama vitamin D gitu aja. Nah, berikutnya ini yang tanya ini dia perokok dok. Apakah juga berpengaruh pada kepadatan tulang saya gitu? Ya betul. Jadi nikotin, kafein juga dia efek negatif sama tulang. Gitu. Itu tadi kan saya udah bilang tadi itu salah satu faktor tuh jadinya jadi osteoporosis. Ya. Memang ya sebaiknya dihindari. Jadi jangan kan itu orang yang sudah pasca operasi pun kita sarankan sih kalau bisa berhenti. Ya. Nanti secara umum lah saya kira ya. Jadi itu memang ada bukti penelitian bahwa osteoporosis itu dihambat oleh nikotin. Siap. Baik dokter, selanjutnya ada yang bergabung yang punya nomornya 08135002 sekian-sekian. Pertama, usia paling muda bisa kena osteoporosis usia berapa ya? Dan wanita kan rentan terkena osteoporosis, apa yang harus dikonsumsi atau perilaku seperti apa agar dapat mencegahnya? Lalu kemudian kalau sudah terdeteksi osteoporosis, makanan atau aktivitas apa yang harus dihindari? Itu dok. Oke, makasih. Ya, oke. Tadi pertama usia berapa? Usia berapa aja bisa. Ya, kan saya bilang tadi kan, jadi siap, dokter. Ada yang primer, ada yang sekunder. Gitu. Kalau yang jadi kalau memang dia ada penyakit seperti tadi saya sebutkan, misalnya ada penyakit namanya osteogenesis imperfecta, atau misalnya orang-orang dengan gangguan metabolisme, gangguan yang turunnya secara genetik ya, jadi gangguan hormon atau vitamin atau mineral yang fungsinya untuk absorpsi tulang, itu kan bisa jadi bawaan tuh, bisa aja. Jadi pada orang bisa aja. Jadi bahkan ada walaupun jarang tapi tetap ada ya. Jadi orang-orang penyakit seperti misalnya osteogenesis imperfecta itu tulangnya kan rapuh, itu bisa juga awal juga bisa. Oke. Nah gitu. Terus kalau wanita memang tuh itu memang paling banyak tuh. Kalau di kitanya kan datanya itu 1/4. Jadi 1 dari 4 wanita
usia 50 tahun itu dia mengalami osteoporosis tuh di Indonesia. Nah, oke, jadi kita bicara pencegahan dulu ya. Tadi pencegahan itu kan pasti kan tadi ada faktor resiko tuh, ada faktor resiko yang bisa diubah, ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Nah, dan dalam hal pencegahan, saya kira sangat bagus ya kita bicara faktor-faktor yang dapat diubah ya. Jadi intinya sebenarnya itu pertama kita harus tingkatkan kesadaran masyarakat dulu mengenai faktor resikonya itu. Jadi ya, pasti tentunya pertama pola makan sehat yang mengandung banyak kalsium, banyak protein, terus ya banyak vitamin D itu harus. Terus misalnya aktivitas jadi kan saya bilang tadi kalau yang sifatnya orang yang sedentary life atau sedikit atau tidak exercise sama sekali itu dia kan lebih cenderung tuh mengalami osteoporosis. Jadi aktivitas gitu ya. Terus misalnya juga ya tadi itu tidak merokok ya, tidak konsumsi alkohol secara berlebihan. Itu bisa dilakukan untuk pencegahan gitu. Ya kan? Oke. Nah, satu lagi ya usahakan kita terpapar sinar matahari. Ini sebenarnya kan juga sering jadi bahan pertanyaan nih. Dok, gimana sih sebenarnya sinar matahari? Jam berapa sih sebenarnya yang Iya, ini yang jadi banyak bingung, Dok. Ya. Yang baik jam berapa, Dok? Nah, itu sebenarnya itu banyak perdebatan itu sebenarnya itu. Tapi jadi kalau saya sih melihatnya tergantung lokasinya di mana ya. Jadi misalnya orang expert di Amerika atau di Eropa atau di Inggris itu dia kan sebutkan tuh jam 11 sampai jam 3 sore. Gitu. Ya karena menurut mereka itu paling tinggi kandungan ada karena yang kita ambil itu kan sinar ultraviolet B ya UVB. Jadi panjang itu dia paparan radiasi itu paling tinggi segitu di mereka. Ya. Tapi kalau kita kan di Katulistiwa. Katulistiwa itu pertengahan hari itu yang paling tinggi. Cuman kan kita jangan lupa juga bahwa paparan UVB atau sinar ultraviolet B kan juga bisa punya penyakit samping, bisa juga menimbulkan melanoma atau kanker kulit. Jadi kalau dokter kulit tuh pasti menyarankan di jam segitu. Gitu. Ya. Baik. Jadi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya kalau kita kan sebenarnya agak gini sih ya, kita bicara osteoporosis ini kan kita perlu ingat. Osteoporosis ini kan bukan hanya vitamin D sebenarnya. Tidak hanya vitamin D. Bukan hanya vitamin D faktornya, itu kan faktor kecil saja sebenarnya ya. Walaupun dia punya peran, tapi dia bukan hanya itu doang gitu. Dan kita kan sebenarnya kan tinggal di negara tropis kan kita nggak kurang vitamin D lah pasti. Ya kan? Gitu. Ya. Karena kita di negara tropis. Nah sekarang tadi tuh jam berapa idealnya? Kalau saran saya sih ya pagi aja, karena itu kan dia paparan UVB-nya kan nggak begitu tinggi, ya. Jangan tiap hari, mungkin ya 10-15 menit, ya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu cukup. Bahkan kalau orang puaskan kalau seperti orang India itu menjalankan sore aja katanya, sore jam di atas jam 15, karena itu dia UVB-nya radiasi UVB-nya rendah banget, jadi risiko skin cancer-nya kecil. Tapi kalau saya anjurkan sih kalau kita mungkin pagi hari sebelum jam 10 jangan terlalu lama, cukup 2 kali seminggu. Ya. Gitu. Selanjutnya tadi pertanyaannya adalah makanan apa yang harus dihindari dan aktivitas apa yang harus dihindari bila sudah dinyatakan osteoporosis. Ya, jadi makanan sebenarnya itu banyak yang mengandung makanan yang banyak mengandung kalsium sama vitamin D ya, itu sebenarnya banyak banget sebenarnya. Dan kita kan beruntung di Indonesia sebenarnya itu melimpah sebenarnya, katanya limpah kayu sejadi tubuh kan. Nah jadi sebenarnya banyak sekali yang mengandung kalsium. Pertama yang misalnya seperti biji-bijian ya, seperti misalnya wijen, seledri itu banyak kalsiumnya. Terus keju, yogurt, terus ikan juga ikan terutama misalnya ikan sarden, salmon, terus kacang, terutama almond itu tinggi kalsiumnya juga. Terus sayuran juga banyak yang mengandung kalsium seperti misalnya ya kolak hijau ya, atau bayam atau kangkung itu juga bisa. Atau misalnya seperti orang Jepang misalnya tuh kan ada edamame itu yang kayak kedelai. Iya. Dan itu juga tinggi. Tahu juga. Siap. Susu. Susu sering jadi masalah. Saya itu sering dikira saya ini jadi agennya susu. Karena pasti kalau orang tua tuh kalau ruangan saya tuh dok, ya dia disebut merek lah yang iklannya kan masuk di mana-mana. Itu bagus nggak? Saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau sebutin merek gitu karena nggak boleh kan. Ya. Cuma kan gini, saya sarankan begini. Jadi kan kita kalsiumnya itu kan satu hari itu kita butuh itu kalau orang dewasa saya itu butuh rata-rata 1000 mg per hari. Oke. Gitu. Kalau orang tua mungkin ya 1200 atau ya 1500. Orang hamil mungkin 1500 mg per hari ya. Baik. Nah gitu. Jadi kalau kita minum susu itu lihat tuh di itunya tuh kan di kemasan itu kan ada tuh disebutin. Jadi ada tuh berapa persen dari kebutuhan harian yang direkomendasikan.
gitu. Dan kalsiumnya kan bukan hanya dari susu kan, dari makanan kita masih dapat, dari lain itu kita masih dapat. Gitu. Jadi yang penting susu lihat tuh ininya berapa rekomendasi diet yang dicantum itu berapa persen dari kebutuhan harian itu sudah tercantum tuh. Baik. Selanjutnya dokter ada yang bergabung atas nama Ibu Dahlia yang punya nomor 0812 sekian. Siang Dokter Manaik, izin bertanya nih, saya usianya 50 tahun. Tes kepadatan tulang hasilnya kurang baik. Apakah olahraga jogging ini diperbolehkan dokter? Sebaiknya olahraga apa ya yang dianjurkan? Oke, pertanyaan bagus ya, Dahlia ya. Ya, memang betul ini. Jadi gini, itu juga jadi menganggap sepele tuh. Karena orang yang sudah terdiagnosis osteoporosis terus tanya, dok boleh nggak saya jogging? Oh boleh, itu kan bahaya banget tuh. Jadi itu kan jadi jogging lari itu kan dia tergolong yang high impact ya. Jadi artinya kan kalau orang lari itu kan ada fase saat itu kaki tidak menginjak tanah, jadi melayang kan. Beda dengan jalan. Kalau berjalan itu kan kakinya masih menapak, jadi masih menopang. Dan pada saat dia melayang menyentuh tanah itu kan dia high impact. Iya. Itu yang terjadi. Jadi buat osteoporosis sebenarnya kita ngelanjutkan kalau kayak jogging, lari, lompat, jadi no jumping, no running, itu kita nggak sarankan untuk osteoporosis. Terus olahraga apa dong yang bagus? Ya lari bisa. Jadi namanya ada power walking ya. Power walking itu atau brisk walking itu dia jalan cepat. Itu kita sarankan. Jalan cepat itu kan masih ada fase kakinya menapak bumi saat itu dengan lari kan. Itu olahraga yang kita sarankan. Jangan lompat lah. Patah nanti dokter ya. Kembali dengan Dokter Manaik untuk bisa mereview kembali. Nah, kira-kira dokter yang bisa direview mulai dari seperti terapi pencegahan dan proses terjadinya tadi, mungkin pendengar KPFM ada yang tertinggal informasinya dokter. Silakan dokter. Oke, sebagai summary ya. Jadi dari awal saya kembali ke awal ya. Jadi osteoporosis itu adalah penyakit di mana badan tulang berkurang. Nah, ini disertai juga dengan perubahan mikroarsitektur tulang sehingga dia cenderung untuk patah. Nah, sebabnya seperti disebutkan di muka ada gangguan metabolisme tulang, bisa karena hormon, bisa karena rendahnya asupan kalsium dan vitamin D, bisa karena stimulasi mekaniknya berkurang, stimulasinya berkurang, bisa karena obat-obatan atau alkohol atau faktor merokok. Terus gejalanya dia bisa terkena gejala sampai jadi patah, disebut dengan silent disease, gitu. Nah, jadi untuk diagnosisnya itu kita bisa seorang pastikan bahwa dia osteoporosis dia dengan pemeriksaan namanya DEX Dual Energy X-ray Absorptiometry atau DEXA scan ya. Itu kelihatan itu adalah satu seperti pemeriksaan ronsen, tapi tidak radiasi tidak sebesar perkembangan ronsen biasa. Itu jadi setelah kita tadi terdiagnosis sebagai osteoporosis, kita pasti akan masuk dalam terapi itu. Kalau orang yang patah pasti operasi. Tergantung operasi patahnya seperti apa, operasi juga tergantung sesuai dengan patahannya. Nah, kalau untuk terapi non operatif tentu pasti kita kita akan tekankan dulu yang namanya sifatnya perubahan lifestyle ya. Jadi tadi kan kita udah bicara tuh banyak faktor-faktor yang jadi risiko ya. Jadi risiko seperti pola makan, aktivitas, terus merokok, alkohol, terus sampai faktor-faktor tadi itu tentu harus diubah. Biar kita berikan ya terapi obat-obatan ya, obat-obatan itu pilihannya banyak dari asupan pemberian kalsium sama vitamin D, pemberian fosfonat, pemberian hormon terawi, prostastonin, macam-macam dengan yang lain. Gitu. Nah untuk pesannya, untuk pencegahan tentunya pertama kita harus paham dulu tadi tentang faktor risiko, karena faktor risikonya bisa kita ubah, gitu ya. Nah jadi itu ya pola makan yang sehat ya, protein, terus kalsium, vitamin D, terus rutin berolahraga, terus cukup paparan sinar matahari. Kita bisa jadi itu pagi hari cukup 2 kali seminggu antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Terus tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Kira-kira begitu Mas Bima. Iya. Baik Dokter Manek, bagaimana tanggapan dokter? Ini kan perkiraan WHO menyebutkan bahwa pada tahun 2050 angka patah tulang pinggul ini akan mengalami peningkatan 2 kali lipat pada perempuan dan 3 kali lipat pada pria. Nah ini mungkin dokter ingin menyampaikan hal penting untuk masyarakat agar peduli tentang kesehatan tulang. Ya betul. Jadi
itu betul, itu data dari WHO. Itu saya bilang itu kan menjadi beberapa tahun lalu untuk ya, dan itu perkiraan ke depan ya, itu. Jadi memang yang kita takutkan itu kan dampaknya ya. Jadi setelah dia berapa tahun osteoporosis, dia periksa, gitu ya, tidak ada gejala, tidak ada gejala sampai dia misalnya patah. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi yang saya bilang itu, jadi pola makan sehat, aktivitas, kurang olahraga, kurangi alkohol. Gitu. Satu lagi pada orang tua, ini kan jadi pada orang tua ya. Jadi namanya itu perlu namanya fall prevention ya. Fall prevention itu pencegahan supaya nggak jatuh. Nah, banyak banget tuh. Jadi wanita umumnya kalau orang tua itu jatuh tuh yang paling sering itu patah di pangkal paha. Itu sering banget tuh. Jadi karena pleset jadi kamar mandi dia jatuh. Ya. Jadi misalnya licin itu misalkan lantai atau bentuk lantai jangan licin. Terus kalau perlu tuh kalau orang tua yang punya orang tua di rumah itu kamar mandi dikasih railing ya. Terus penerangan mesti cukup. Ya itu yang bikin terjadi. Atau misalnya orang tuanya ibunya atau bapaknya itu hipertensi itu. Dia hipertensi pusing jatuh dia. Itu apa? Betul itu yang terjadi. Hal-hal sepele saja. Di samping tadi ini berkaitan dengan osteoporosis dan tulang, tadi kan penting juga kondisi lain yang mesti dijaga supaya tidak patah atau tadi itu fall prevention itu mesti dia supaya nggak jatuh. Jadi misalnya jangan benda ada tergeletak di lantai, terus jangan mulai cukup, terus jangan licin, kamar mandi dikasih railing, gitu. Atau kalau misalnya penyakit lain mesti ditangani atau misalnya gangguan pendengaran kan juga bisa orang tua nih, karena orang tua biasanya sering udah mengalami kristikusis ya, itu kan bisa mengganggu keseimbangan di pendengaran, itu dia ganggu keseimbangan bisa jatuh. Atau misalnya tensinya tinggi, bisa bikin jatuh. Jadi itu penting banget. Nah, itu kan tadi baru osteoporosis itu akan naik 2 kali lipat. Mungkin karena banyak faktor itu mungkin akan lebih banyak. Dan sendiri banyak sekali sebenarnya itu menangani pasien-pasien orang tua yang sebagian besar tim yang saya bilang tadi itu lokasi patahannya di mana? Kalau patahan itu di staffnya atau bukan di atas ya dekat pinggul ya, itu umumnya cukup dengan kita lakukan operasi namanya direduksi terus dipasangi pen. Tapi kalau misalnya patahnya itu mengenai leher dari tulang pahanya atau kepala tulang paha itu misalnya mau nggak mau kita mesti ganti itu karena nggak bisa nyambung tanpa diganti. Ya supaya apa? Saya bisa jalan lagi karena bebannya kan besar banget tuh kalau orang tua nggak bisa jalan lagi, harus tempat tidur semua aktivitas, ya kan? Sama anak-anaknya kan juga. Ya mungkin di awal-awal anaknya masih bisa gantiin pokoknya, bersihin, misalnya ada pup tempat itu atau berkemih tempat itu. Tapi lama-lama kan juga mungkin ya berantem tuh anak-anaknya tuh karena kok bos sendiri yang gitu kan. Itu saya terjadi. Jadi bagaimanapun kalau orang tua bisa yang patah itu kita mesti bikin jalan lagi. Kecuali dia sebelum jatuh nggak bisa jalan, masih dioperasi. Tapi kalau sudah sebelum jatuh dia masih bisa jalan, ya kita bikin jalan lagi dong. Iya. Baik dokter. Jadi osteoporosis itu yang menjadi perhatian masyarakat adalah ini bisa disembuhkan atau bisa pulih nggak sih dok? Ketika orang sudah dinyatakan osteoporosis. Ya itu tadi ya. Jadi bisa pulih apa enggak? Ini kan sebenarnya kan proses natural ya. Jadi tulang itu kan dia mengalami seperti bone crumbling. Pada saat usia dia melewati peak bone mass itu usia 30-40 itu dia mulai bergeser tuh tadi itu membentukan tulang dan resorpsi tulang gitu kan. Nah ini bukan sebenarnya seperti misalnya penyakit misalnya infeksi misalnya di infeksi tenggorokan ada bakteri atau virusnya, terus dikasih antibiotik terus kumannya mati orangnya sehat kan gitu. Tapi kan bukan seperti itu kan gitu. Jadi itu ya nggak apa-apa alami terjadi. Cuman itu tadi periksa secara rutin, screening ya, apalagi wanita misalnya usianya 50 ya. Orang-orang misalnya dengan orang-orang yang kurus atau tubuhnya kurus misalnya ya, gitu, atau misalnya juga asupan kalsiumnya rendah atau kurang olahraga juga gitu ya. Ya nanti itu bisa diubah aja gitu. Kalau kurang olahraga ya olahraga gitu. Asupan kalsium rendah ya perbanyak gitu supaya tidak. Yang penting itu kan jangan sampai timbul gejala tuh. Jadi kalau dia misalnya dia sudah sampai misalnya nih dengan perusahaan tadi DEXA scan dia di bawah 2,5 minus 2,5 standar itu kan osteoporosis tuh. Nah tapi kan itu kan belum tentu patah kan gitu. Jadi untuk dijaga nih, jadi cegah patahnya juga faktor-faktor lain itu yang berhubungan dengan faktor risiko yang saya Google itu ya diperbaiki supaya tidak jadi patah gitu. Nanti kan kalau memang dia itu
eh, apa tadi itu yang standar deteksi di bawah 2,5 itu Dewas putuskan kita sesuai dengan pemberian obat-obatan. Yang pemberian obat-obatan itu jangka panjang ya seperti pemberian bisfenol itu beberapa studi memang menunjukkan bahwa itu padat tulang itu balik. Ya, baik. Ya, apakah sudah disembuhkan apa enggak? Bisa aja sebenarnya. Baik, dokter. Luar biasa, Dokter Manek, atas kesempatan dan edukasinya luar biasa berkaitan dengan osteoporosis. Baik, dokter, karena waktu jua yang harus memisahkan kita, Dokter Manek, ada yang mau disampaikan lagi, dokter? Ada ya, saya tetap sehat aja, jaga pola makan, cukup. Ini masih masa pandemik ya, tetap aja lakukan protokol kesehatan. Saya lakukan 3M lah ya. Sama satu lagi, dokter, jam prakteknya jam berapa? Mungkin ini pasien nanti biar tahu. Ya. Saya itu dokter tetap di Pertamina ya. Dia dari pagi sampai sore ya. Dari pagi sampai sore. Baik, siap, luar biasa. Sampai Jumat ya. Baik, Tapi untuk emergency kan kita 24 jam. Luar biasa. Dokter Manek, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu, dokter. Terima kasih.